Bapak Ibu yang baik, pernah nggak merasa seperti ini? Baru bangun tidur, udah kesal, lihat rumah berantakan. Anak telat bangun, emosi naik. Ada yang salah sedikit di jalan, langsung meledak. Dan yang paling bikin capek, setelah marah-marah, kita malah nyesel sendiri. Tapi besaknya, kejadian lagi, banyak orang tua bilang, biasalah, namanya juga umur, karena orang di sekitar bikin kesal terus. Memang semua berubah sejak masa pensiun. Tapi, apakah benar semua karena orang lain? Jangan-jangan ada sesuatu di dalam diri kita yang sedang minta diperhatikan. Bapak, gampang emosi itu bukan cuma soal karakter atau nasib buruk hari ini. Seringkali, itu adalah sinyal dari tubuh dan pikiran yang sedang kewalahan. Dan kalau dibiarkan, bukan cuma bikin hubungan di rumah jadi panas, tapi juga bisa mengganggu kesehatan jantung, tekanan darah, bahkan daya tahan tubuh. Di bab selanjutnya, kita akan bahas apa saja penyebab gampang emosi yang sering terjadi di usia dewasa dan sering tidak kita sadari. Yuk lanjut, Bapak Ibu. Bapak, kalau kita gampang emosi, marah terus, atau merasa kesal sepanjang hari, itu bukan berarti kita jahat atau keras kepala. Seringkali, itu adalah hasil dari tekanan yang menumpuk, baik dari fisik maupun pikiran. Yuk, kita bahas satu persatu penyebabnya. Pertama, tubuh kekurangan istirahat berkualitas. Tidur cukup bukan cuma soal jam, tapi soal kualitas. Kalau tidur sering terbangun, terlalu larut, atau tidak nyenyak, otak tidak sempat reset. Akibat emosi jadi pendek, kita jadi lebih sensitif, dan gampang tersulut marah. Kedua, gula darah tidak stabil. Saat kita telat makan atau makan berlebihan, terutama karbohidrat cepat seperti nasi putih atau makanan manis, gula darah bisa naik turun drastis. Ini bikin suasana hati ikut naik turun, dan ujung-ujungnya emosi jadi tidak stabil. Ketiga, hormon stres menumpuk. Setiap kali kita cemas, terburu-buru, atau terlalu banyak pikiran, tubuh memproduksi hormon stres bernama kortisol. Kalau terus-menerus menumpuk, kortisol ini bisa membuat kita cepat marah, sulit tenang, mudah lelah, tapi tidak bisa rileks. Keempat, masalah pencernaan yang tidak beres. Tahukah Bapak Ibu, 90% hormon bahagia serotonin diproduksi di usus. Kalau pencernaan terganggu, karena jarang makan serat, sering sembelit, atau kebanyakan gorengan, mood kita juga bisa ikut berantakan. Kelima, terlalu banyak beban emosional yang dipendam. Kadang kita merasa marah ke orang lain. Padahal, yang sebenarnya terjadi, kita sedang menyimpan kecewa, sedih, atau rasa tidak dihargai yang menumpuk dari waktu ke waktu. Kalau tidak pernah dibicarakan atau disalurkan, emosi ini akan muncul dalam bentuk kemarahan kecil setiap hari. Jadi, Bapak Ibu, gampang emosi itu bukan sekadar masalah karakter, tapi bisa jadi karena kelelahan tubuh, pola makan, hormon, pencernaan, hingga luka batin yang belum pulih. Di bab selanjutnya, kita akan bahas dampak serius jika kebiasaan marah terus-menerus dibiarkan untuk kesehatan dan hubungan dengan orang sekitar. Yuk, lanjut, Bapak Ibu. Bapak Ibu, emosi itu seperti api. Kalau kita bisa kendalikan, bisa jadi penerang. Tapi kalau dibiarkan menyala tanpa arah, bisa membakar bukan cuma diri sendiri, tapi juga orang sekitar. Dan sayangnya, emosi yang meledak-ledak terus-menerus bisa berdampak buruk ke dua hal penting. Pertama, dampaknya ke tubuh kita sendiri. Tekanan darah naik, marah membuat jantung berdetak lebih cepat, dan pembuluh darah menyempit. Kalau ini terjadi terus, risiko hipertensi makin besar. Jantung lebih mudah lelah. Detak jantung yang sering dipicu emosi akan melemahkan fungsi jantung dalam jangka panjang. Sistem imun turun. Terlalu sering stres dan marah membuat daya tahan tubuh melemah. Akhirnya, kita jadi gampang sakit, flu, pusing, hingga masalah pencernaan. Tidur terganggu. Setelah marah, otak sulit kembali tenang. Akibatnya, sulit tidur nyenyak, dan ini menciptakan lingkaran setan. Kurang tidur gives tambah emosi gives tambah susah tidur. Kedua, dampaknya ke orang-orang di rumah. Anak jadi takut bicara atau makin tertutup. Suami atau istri jadi menjauh karena takut salah. Hubungan antara anggota keluarga jadi tegang. Rumah terasa panas, bukan nyaman. Padahal mungkin yang kita inginkan cuma dipahami, tapi karena cara menyampaikannya lewat marah-marah, pesannya tidak sampai. Yang sampai
hanya lukanya. Jadi Bapak Ibu, gampang emosi itu bukan cuma masalah sepele. Kalau dibiarkan terus, bisa merusak kesehatan kita dan menjauhkan kita dari orang-orang yang paling kita cintai. Di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara mengenali pemicu emosi harian dan mulai mengelolanya secara sehat. Yuk, lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu, emosi itu ibarat air. Kalau mengalir dengan tenang, bisa menyegarkan. Tapi kalau meluap-luap dan tidak diarahkan, bisa merusak apapun yang dilewatinya. Nah, agar tidak terus-terusan meledak setiap hari, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari apa sebenarnya yang memicu emosi kita. Pertama, kelelahan fisik yang dipendam. Kurang tidur, kurang minum air putih, kurang makan tepat waktu, semua ini membuat tubuh lemah. Dan saat tubuh lelah, otak juga tidak bisa berpikir jernih. Akibatnya, mudah tersinggung. Kedua, beban mental yang tidak diungkapkan. Kita seringkali menyimpan semua di dalam hati. Merah kayak anak, kecewa ke pasangan, kesal dengan kondisi keuangan. Tapi semuanya dipendam. Padahal makin disimpan, makin penuh, dan akhirnya meledak karena hal sepele. Ketiga, ekspektasi tinggi, realita rendah. Kadang kita berharap rumah rapi, anak sopan, suami perhatian, tapi realitanya tak sesuai. Kalau tidak dilatih menerima kenyataan, ini akan membuat hati jadi mudah meledak tiap hari. Keempat, lingkungan yang terlalu penuh tekanan. Kalau di rumah, tidak ada ruang untuk istirahat. Kalau dari pagi sampai malam hanya kerja, ngurus cucu, masak, beres-beres, tanpa jeda, maka tubuh dan hati akan cepat jenuh. Dan kejenuhan itu sering muncul dalam bentuk emosi. Lalu, bagaimana mengelola emosi itu agar tidak meledak? Berikut langkah sederhana yang bisa dicoba. Tarik napas panjang saat mulai kesal, 3 hitungan tarik, 4 hitungan buang. Alihkan perhatian ke aktivitas kecil seperti minum air, cuci muka, atau jalan sebentar. Luangkan 10 menit sehari hanya untuk diri sendiri, tanpa gadget, tanpa gangguan. Curhat ke orang yang dipercaya, atau tulis di buku harian. Jangan sungkan bilang ke keluarga, saya butuh waktu sebentar untuk tenang. Bapak Ibu, kalau setiap hari kita merasa gampang emosi, mungkin ini bukan soal orang lain yang salah terus. Tapi karena tubuh dan hati kita sudah terlalu lelah, terlalu penuh, dan butuh jeda. Dan berita baiknya, kita bisa mulai melatih ketenangan itu, pelan-pelan, tanpa harus ribet. Berikut ini beberapa kebiasaan kecil yang bisa bantu jaga emosi tetap sehat. Mulai hari dengan doa atau napas dalam selama 3 menit. Luangkan waktu 10 menit pagi atau sore hanya untuk duduk diam tanpa suara. Dengarkan lagu atau murotal yang menenangkan, bukan berita gaduh. Minum air putih hangat setiap bangun tidur, bantu tubuh dan pikiran segar. Tulis satu hal yang disyukuri setiap malam sebelum tidur. Dan yang paling penting, belajar memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Ketenangan bukan datang dari dunia yang tenang, tapi dari hati yang dilatih untuk tidak bereaksi berlebihan. Saat kita bisa mulai lebih tenang, Bapak Ibu akan merasakan hubungan di rumah jadi lebih hangat, tubuh lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan senyum lebih mudah datang. Meski hidup tetap punya tantangan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke grup keluarga atau teman yang juga sering bilang, aku tuh capek, tapi nggak tahu kenapa, gampang marah terus. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan solusi rumit, tapi pengertian dan jeda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap waras, dan tetap sayang diri sendiri, ya Bapak Ibu.